apalagi orang yang memang gampang peduli sekali dengan yang kata-kata orang lain, biasanya langsung masuk ke pikirannya dan kemudian jadi tindakannya tidak powerful. Jadi buat Anda pilih jalan yang aman, yaitu don't care aja gitu, nggak usah peduli terhadap apa yang dikatakan orang, terhadap apa yang sedang Anda lakukan gitu ya. Nah, itu dua poin tadi untuk agar kita berhenti peduli. Ini artinya kita sedang menjaga diri kita gitu ya, menjaga hati kita, menjaga pikiran kita agar tidak mudah terpengaruh oleh keadaan di luar diri kita. Kalau kita berhenti peduli yang seperti tadi, kita sedang menjaga kita, inner state kita gitu ya, kondisi dari dalam kita agar tidak mudah terpengaruh oleh kata-kata orang lain yang kemudian membuat kita jadi tidak nyaman dalam beraktivitas atau tidak nyaman dalam menggapai apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita gitu. Karena memang mau nggak mau, Denis dan pendengar Sindo, setiap hari kita akan dihadapkan pada kondisi ada orang yang mempengaruhi, ada yang dipengaruhi. Mana posisinya buat Anda, mau yang dipengaruhi apa yang mempengaruhi gitu kan. Tinggal ada dua pilihan aja gitu, apakah Anda mudah dipengaruhi oleh orang lain atau Anda yang akan mempengaruhi orang lain atau keadaan lain gitu. Nah, kalau Anda merasa tidak kuat menjadi orang yang mempengaruhi, maka paling tidak yang amannya adalah Anda tidak terpengaruh dengan Anda tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh orang lain terhadap diri Anda. Gitu. Tapi kalau misalnya sifatnya membangun tuh harus peduli gitu ya. Tidak peduli dengan hal-hal yang tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, yang berikutnya adalah berhenti peduli tentang ilusi kesempurnaan. Ilusi kesempurnaan artinya kita mengejar kesempurnaan gitu. Iya. Ada orang yang mau memulai sebuah usaha tapi menunggu kesempurnaan gitu kan, ada yang begitu. Atau mau menikah, mohon maaf ya, yang belum menikah terus mau menikah terus apa yang disyaratkannya tuh adalah ilusi kesempurnaan misalnya. Iya, kasihan banget ya. Kalau saya mau menikah kalau sudah punya rumah, saya mau menikah kalau gaji saya sudah sekian, saya mau menikah kalau cicilan saya sudah selesai gitu ya, saya mau menikah kalau gitu, dan itu semuanya adalah tujuannya menuju ke sebuah kesempurnaan gitu. Nah, terus kapan mau menikahnya gitu? Kalau aja misalnya ya Bung Karno dan Bung Hatta mau merdeka nih negara kita, semikir kesempurnaan, merdeka nggak kita? Susah, kayaknya nggak merdeka gitu. Waktu tapi itu juga darurat kok. Langsung katakan aja merdeka gitu kan. Nah, tapi kan kita belum punya ini, belum punya itu gitu ya, nggak sempurna. Ya nanti akan disempurnakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya gitu ya. Iya benar. Iya kan. Nah, begitu juga Anda ketika Anda mau mencapai sesuatu atau mau melakukan sesuatu, ilusi kesempurnaan itu di don't care dulu gitu ya, tidak peduli dulu, karena itu akan membuat langkah Anda jadi sempit. Anda jadi tidak melangkah-langkah gitu ya. Mau menikah nunggu dulu, atau mau berenang pokoknya baca. Yakin aja deh ya. Iya, sama-sama mau. Yakin sama-sama mau. Mau berenang nunggu dulu tamat bab 12 gitu ya dari teori berenang, terus kemudian nunggu ringkasan buku berenangnya dulu gitu kan, harus menguasai teorinya dulu. Nah, kalau Anda menunggu sampai itu, Anda nggak bisa renang gitu ya. Tapi kalau misalkan Anda langsung saja melakukannya gitu, langsung action, nanti kesempurnaan itu atau kita bisa memperbaikinya sambil berjalan gitu. Karena tidak ada yang sempurna dalam kehidupan kita ini. Kalau kita menunggu sempurna, nggak bisa bergerak gitu. Anda tidak akan pernah mencapai tujuan Anda. Kalau Anda sudah menetapkan sebuah tujuan, terus kemudian Anda action, stop dulu peduli terhadap ilusi kesempurnaan gitu. Jadi lakukan aja, action aja, terus kemudian nanti baru disempurnakan sambil berjalan. Karena setiap kita punya kesempatan untuk melakukan penyempurnaan dalam perjalanan. Nah, ini kalau misalnya ada pertanyaan, terus bagaimana dengan resiko ya? Orang kadang-kadang mengejar kesempurnaan, nggak sempurna, tapi orang ingin meminimalisir resiko, tapi akibatnya itu juga membuat sesuatu terhambat gitu. Iya, ini orang yang banyak mikir kalau begini gitu ya. Kita perlu berencana, akan tetapi jangan terus berencana gitu. Berencana boleh, karena perencanaan yang baik itu akan menghasilkan hasil yang baik gitu ya, akan membuahkan hasil yang baik. Tapi kita juga perlu segera action ketika kita sudah membuat perencanaan. Kalau orang masih dalam tataran mau bisnis misalnya, mau bisnis hitung-hitungan terus,
begitu ngitung rugi, terus kapan dong mau mulainya, itu baru ngitung ya, baru berencana, belum action gitu, masih hitung-hitung ini itu berencana ini berencana itu, ternyata ketika dihitung-hitung ya kok rugi ya, terus akhirnya kita nggak bergerak. Nah ini yang harus kita hindari. Membuat perencanaan itu perlu, tapi kemudian actionnya langsung barengi gitu ya dengan setelah membuat perencanaan tersebut. Akhirnya nanti kita setelah berjalan baru kemudian menemui kan ada kendala begini dan kita harus melakukan apa. Kalau kita tidak pernah bergerak, maka kita tidak tahu apa sih kendala di depan gitu. Terus bagaimana, apa yang mau kita sempurnakan dan bagaimana menyempurnakannya kalau kita nggak pernah melakukan sesuatu gitu. Maka lakukan saja sesuatu, jangan peduli terhadap ilusi kesempurnaan, jangan menghayalkan saya mau action kalau misalnya ini sudah sangat sempurna gitu. Saya tunggu ekonomi baik gitu ya. Saya tunggu ekonomi baik, saya tunggu ganti gubernurnya gitu ya. Saya tunggu sampai saya merasa feel good gitu. Saya tunggu sampai kondisi bagus gitu ya. Saham stabil dan lain sebagainya, mata uang stabil. Nah, kalau sampai begitu kita nggak akan bergerak dan akan ketinggalan dengan orang lain gitu ya. Teman-teman kita yang sudah jalan jauh sudah mendapatkan hasilnya, sementara kita masih jalan di tempat gitu, dan kemudian nanti baru menyalahkan, ya Tuhan kenapa kok saya nggak berhasil, padahal kita masih pada tataran perencanaan. Ini mungkin salah satu poin penting juga ya, yang di kebanyakan orang menunggu kesempurnaan ini yang mungkin kebanyakan juga membuat orang ke diri sendiri, Mbak. Iya betul. Kembalinya adalah ke kita sendiri. Ketika kita melihat kok belum sempurna, terus kemudian kita jadi hopeless sendiri karena nggak dapat sempurnanya gitu, nggak kena gini sempurnanya nggak dapat di kita gitu ya, nggak berhasil dalam kesempurnaan. Maka sudahlah, nggak usah dipikirkan kesempurnaan itu gitu ya. Jalan aja step by step, nanti kita akan temui kok setiap hari, karena kita belajar. Ini kuncinya adalah ketika kita mau belajar ya. Setiap hari ketika kita belajar, saya mengajak Anda untuk 1% saja bergerak dalam satu hari, atau 1% saja berubah dalam satu hari, maka 100% akan kita temui di 100 hari. Nah, kalau kita mau belajar dan berubah, maka kita akan menemui kesempurnaan gitu, akan menemui perbaikan maksud saya, dan akan menuju kepada kesempurnaan. Tapi ketika Anda tidak mau bergerak, tidak mau melakukan sesuatu, tapi hanya ilusi kesempurnaan, ilusi kesempurnaan berarti kita menghayalkan sebuah kesempurnaan untuk melakukan sesuatu gitu. Kita nggak bergerak, tapi kita cuma menghayalkan kesempurnaan, mengharapkan sesuatu itu menjadi baik dulu, baru kemudian kita bergerak gitu. Nah, kalau ini yang terjadi pada diri Anda, maka Anda jadi nggak nyaman hidupnya. Bagaimana mungkin Anda bisa mencapai tujuan Anda kalau Anda begini terus gitu ya. Ntar dulu deh, saya lagi sakit hati nih, nanti nunggu sembuh hati saya dulu, baru kemudian saya akan bergerak gitu ya. Nah, nanti ketinggalan dari orang lain. Mari kita akan break dulu dengan Sindo, jangan tunggu sempurna.